أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه فإن شاء الله من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sidang yang hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Salman Al-Farisi. Penasaran kena niki? Walaupun beliau dari Kemiri tetapi namanya Al-Farisi. Al-Farisi niki artinya dari Persia. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para ustadz, guru-guru kita, para sesepuh, para orang tua, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid, musola, majelis taklim. Singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari tiang jamaah pengajian peringatan haul Syekh Abdul Qadir Jailani dan haul guru-guru kita lainnya yang dirangkaikan dengan acara nyolas, istilah dari king berarti pelunggu niki ngadu bahasa Sasak nyolas. Nah, kalau kita di Pagutan nyeblas bahasa Indonesia, nggih. Lagu aran dengan sidik demen arak doang dina melesetan nggih. Pelinggi niki nyolas, amule ita niki nyeblas. Nabi dina tiang seisi sebel lalu niki tuan guru dina. Nyebelas niki nyebel, sebel. Ngerti pelinggi bahasa Indonesia? Bahasa Sasak Indonesia kudu ceramah niki. Bahasa Sasak nggih. Lagu mohon maaf niki bahasa Sasak yang bahasa Sasak Pagutan. Jadi amun belek-belekan sekedik maklumi nggih. Maklum niki lek Pagutan ya duwe ai jadi agak belek. Amun pelinggi kering. Agak jarang lah ai nggih. Tapi mudah-mudahan setelah acara haul kita niki nanti turun hujan, nggih. Kalau turun hujan jangan lari. Nanti turun hujan, amin. Turun hujan kebur sidang, nggih. Ya insya Allah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita. Sehingga di hari Ahad niki, kalau orang kota bilang niki weekend, hari Ahad niki weekend, akhir dari satu minggu niki weekend. Biasanya akhir dari satu minggu atau hari Ahad niki orang-orang tuh pergi rekreasi, pergi bertamasya, pergi jalan-jalan, pergi bersenang-senang. Tetapi alhamdulillah pelunggu diberikan hidayah, inayah, maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan langkahnya, luang waktunya untuk bersama-sama berkumpul di acara yang insya Allah mendatangkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan pelunggu si hadir di tahun niki tidak pelunggu tinggalkan tahun niki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakit pelunggu. Tidak pelunggu tinggalkan tempat niki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa pelinggi. Tidak pelunggu tinggalkan tempat niki kecuali Allah lunaskan utang-utang pelinggi.
Sila silu otang angkat imam. Angkat imam, yang berotang angkat tangan, Pak. Angkat tangan yang berotang. Yo kan mau didoakan supaya lunas utang, nggih. Harus ngaku. Coba ibu-ibu yang banyak utang angkat imam. Masya Allah. Bapak-bapak sili otang angkat imam. Mudah-mudahan setelah pulang dari tempat niki, begitu sampai di rumah pelunggu ditunggu sama rentenir. Masya Allah. Salawat atau salam dilupa tahadiah tiba junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta. Nabi jua rutinitas aktivitas ta. Baik menyangkut hubungan ta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ndik ndarak manusia, ndik ndarak makhluk melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam si paling paham ngombe angkun berhubungan dengan Allah. Ndik ndarak makhluk niki nggih, bahkan malaikat sekalipun melebihi baginda Nabi ngombe angkun beribadah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga tauladan dalam hal muamalah hubungan dengan sesama makhluk. Sehingga ndik ndara makhluk melebihi baginda Nabi si bagus cara hubungannya, cara memperlakukan makhluk lainnya. Ndik ndara melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau niki jadi batur luar biasa, jadi bapak luar biasa, jadi menantu, jadi mertua, jadi guru, jadi murid, jadi tetangga, jadi warga. Dia adalah uswatun hasanah, tauladan terbaik. Begitu juga beliau niki tauladan kita dalam hal Nabi si pelungguh lakukan yang kita sebut tadi dengan namanya haul, nggih. Jadi haul niki bukan, mohon maaf, kreativitas orang tasawuf, bukan kreativitas kita, tetapi haul ini kita mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tidak mengatakan ini namanya haul, tidak. Nah itulah yang namanya hadis, bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Hadis itu tidak hanya apa yang diucapkan Nabi. Hadis itu tidak hanya apa yang Nabi secara soreh katakan, lakukan ini, tinggalkan ini, tidak. Tapi yang namanya hadis itu adalah kullu ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik menyangkut kaulan, ucapannya yang banyak orang membukukan, tulis yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki ucapannya, au fi'lan atau perbuatannya. Nabi ndak mengucapkan tapi Nabi ngerjakan. Nggih. Au sifatan atau sifatnya, perilaku, tingkah lakunya. Au takriran atau pengakuannya. Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak ngerjakan, tetapi ketika ada sahabat mengerjakan takriran, Nabi diem. Itu namanya hadis takrir. Nabi diem artinya Nabi mengakui. Salah satunya adalah hauliki. Jadi hauliki setiap tahun Nabi itu berziarah kepada syuhada Uhud. Okay. Jadi Nabi setiap tahun itu datang dia ke syuhada Uhud. Salah satunya adalah paman beliau tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah itulah namanya. Lalu ulama mentafsirkan, oh berarti kalau tiap tahun Nabi datang berkunjung ke kubur, berarti itu bahasa Arabnya haul. Tiap tahun mengingat orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang berjasa kepada kita. Yeah.
Makanya tadi Masya Allah bapak-bapak ibu-ibu tiang, begitu tiang datang tadi, apa kata Tuan Guru Salma Niki, Al-Mukarram, Tuan Guru sudah datang, mari kita sambut. Lalu pelunggu berselawat. Nah Niki, nada selawatnya Niki tumben yang dengar. Karena di masing-masing tempat namanya selawat Niki punya nada beda-beda. Coba kalau tadi pelunggu, coba sama-sama nada tadi. Rasulillah. Bagus. Ini namanya agol kemiri. Niki agol kemiri Al-Mukarram. Tapi tadi beliau katakan, Niki tanya umur tiang, beliau masih muda katanya. Kelihatannya saja tiang masih muda. Sebenarnya tiang Niki sudah tua. Umur tiang 43. Coba ada yang umur 43 Driki? Kemungkinan udah tua. Tiang umur 43 tapi kelihatan kayak 17. Sama kayak beliau tadi umurnya 63 dibalik jadi 36. Jadi Niki namanya selawat. Memang di masing-masing tempat Niki ada kreativitas, arah nada, arah agol masing-masing. Tapi tetap itu namanya selawat. Pada marak mohon maaf, amun pelinggi nanti datang aning India, bapak-bapak ibu-ibu tiang, tentu selawatnya agolnya agol India. Ndek marak beruk Niki sholat, tapi ulang saya, Masya Allah. Mantap, Nah, amun dengan India berselawat, agolnya marak lagu India, Mele pergi dengar selawat dengan India? Serius? Mak, Mele pergi dengar selawat dengan India? Lagu ngomong-ngomong, tau ada India kan? Tau ada India? Film India? Artis India? Sahrukan. Tau ada Sahrukan? Amunara ndik ngenal Sahrukan, kenalkan. Jadi amun dengan India berselawat, marak Niki agolnya bapak-bapak ibu-ibu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asa ni wadaraji, apa sayaji Rabbal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, tumpah air. Niki amun dengan India berselawat bapak-bapak ibu tiang. Jadi nikilah namanya kreativitas, Itu namanya kreativitas. Selama kreativitas niki tidak keluar dari norma agama, tidak keluar dari norma adat, tidak keluar dari norma negara, silakan saja berkreativitas. Ya salah satunya cara kita haul. Nabi cara haulnya tidak begini, tapi inilah namanya kreativitas. Pada marak maulid, Nabi juga memperingati maulid, tapi caranya tidak kayak orang Sasak, tidak kayak orang Lombok, naik kang dulang, namatang, ceramah, ndak.
Nabi cara maulidnya puasa. Nabi memperingati hari lahirnya niki caranya ndekna begawe, tidak niup lilin, tidak bikin kue tar, tapi Nabi cara peringati hari lahirnya puasa. Kalau kita enggak puasa begawe, apa namanya? Kreativitas. Itu adalah wujud dari cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang, terkait dengan tadi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian waktu beliau datang ke tempat yang niki, beliau nyampaikan bahwa thariqah atau aliran thariqah yang dianut juga sama beliau dan sebagian mungkin pelunggu niki adalah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Apa itu Qadiriyah wan Naqsyabandiyah? Tentu pelinggi sudah paham, tapi nanti pelan-pelan tiang sampaikan. Kenapa tiang sebut niki? Karena ada kaitannya tadi dengan perjalanan tiang. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, bagi orang yang ulul albab, bagi orang yang tafakkarun, bagi orang berfikir, bagi orang yang yaqilun, bagi orang yang punya akal niki, napi jua yang menimpa dia itu dia jadikan pembelajaran. Napi juga kejadian niki di alam semesta niki dia jadikan pelajaran, dia jadikan iktibar, dia jadikan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak thariqah, bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Kita berbicara thariqah secara umum dulu. Apa sih bedanya thariqah dengan syariat? Secara gampangnya bapak-bapak, ibu-ibu tiang, amun syariat niki ibadah si penggitan. Syariat niki mbek sembayang, sholat penggitan dek, penggitan. Jadi amun narak dengan rajin sembahyang, maka sebutannya dengan soleh, dengan pacu, dengan alim. Saya nggak penggitan sembahyang niki. Amun narak dengan dek tuah kita sembahyang, mohon maaf, paranten niki dengan dekna soleh, dekna sembahyang. Padahal bisa jadi dia sholat, cuman kita ndak lihat. Karena sholat itu ibadah nampak. Sholat, puasa, baca Quran, niki syariat. Amun thariqah niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang, ibadah si ndekna nampak. Amun teh ibaratang jalan, syariat niki artinya juga jalan. Thariqah niki juga artinya jalan. Cuman bedanya amun syariat niki jalannya jelas rambu-rambuna, amun thariqah niki ndekna jelas rambu-rambuna. Mirip marak bro perjalanan tiang aning deriki bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Memang tiang sudah minta sama Tuan Guru Salman, sudah dikirimkan tiang sama Bapak Ustadz Ahmad Yani Sherlock lokasi. Begitu tiang buka Sherlock niki langsung diarahkan sama Google Map. Silakan belok kanan, silakan belok kiri, diarahkan. Nah begitu sampai tadi mohon maaf di pertigaan Al-Mukarram, Sherlock atau Google Map ini bilang apa? Belok kiri. Akhirnya kita belok kiri. Lalu dia bilang apa? Tetap di jalan Pengadang. Nih kata Google Map-nya. Setelah 100 meter belok kiri putar arah. Setelah 100 meter di darat pembelokan kiri. Biantai belok kiri. Lolos wah supir lengtian. Lolos supir niki, Malik yang berbahasa niki ngerawas niki belok kanan ini, belok kanan bangket. Oh julu, wah ndek bau tesadu, wah Google niki ling tiang. Tiang pot tiang telepon ngonet Bapak Ustadz Ahmad Yani. Lagu Masya Allah, telu kali tiang telepon dek ngangkat-ngangkat. Ya Allah, makan dek ngangkat-ngangkat, si Epin gawe ini ling tiang. Ndek tiang telepon Al-Mukarram, takut yang ngerepotin. Siapa tahu beliau sedang memimpin isi gasa, siapa tahu beliau sedang ceramah kan? Niki tiang telepon Bapak Ustadz Haji Ahmad Yani. Lagu ndek ngangkat-ngangkat. Setelah beberapa lama baru dia ngangkat. Nah jadi inilah gambarannya bapak-bapak, ibu-ibu tiang.
Amun syariat niki rambu-rambunya jelas. Amun pelinggi belajar sembayang bapak ukuranen dek pelinggi bediang guru pelinggi bu beli buku tata cara sholat lengkap tahu itu sembayang. Pelunggu baca Quran bapak niki rambu-rambunya jelas. Timak pelinggi ilah saya nggak wah toa dek ku semel sama tepeki dek ku cemel belajar ikro beli itu buku buka itu YouTube cara membaca Al-Quran praktis tahu itu baca Quran padahal darak guru tahu itu sembayang padahal darak guru saya nggak ngumbe syariat niki iya jelas bota belajar nesa ibarat lurung niki ya arah lampu merah ya arah penunjuk jalannya belok kanan kemiri belok kiri belok kiri kemiri belok kanan pengadang misal ada rambu-rambunya itu kalau syariat berbeda dengan thoriqoh bapak-bapak. Kalau thoriqoh itu tidak ada rambu-rambunya. Maka siapapun yang berada di jalan thoriqoh kemungkinan akan tersesat. Karena apa? Karena jalan thoriqoh itu dia gelap. Jalan thoriqoh itu tak ada rambu-rambu. Oleh karena itu siapapun yang mau berjalan di jalan thoriqoh ini tidak boleh sendiri. Tasawuf niki luwe buku tasawuf terdagang di toko kitab. Luwe buku thoriqoh terdagang di enter-enter toko. Tetapi jangan mimpi kita bisa memahami dia sendiri hanya dengan membaca. Karena apa? Karena thoriqoh itu jalannya tidak ada rambu-rambu. Karena jalan thoriqoh tak ada rambu-rambunya. Karena jalan thoriqoh itu dia gelap. Maka kita butuhlah seorang mursyid namanya. Okay? Kalau pelunggu, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, Langan, Lombok Tengah, gin lalu Aning Mataram, begitu sampai jalan besar, insya Allah nyampe. Karena sudah jelas ada lampu merah, ada penunjuk jalan, arah dengan tegin ketuanin. Dek, ketahuan baca, ketuanin dengan dek jalan Aning Mataram kita ditunjukkan. Yeah. Tetapi kalau di jalan thoriqoh itu kita tidak akan usul ilallah kecuali kita digandeng. Kita tidak akan sampai usul ilallah bapak-bapak ibu-ibu kecuali kita mengikuti seseorang. Itulah sebabnya kalau thoriqoh itu tidak bisa, tidak ada gurunya. Kalau ada orang bertasawuf, kalau ada orang berthoriqoh, tidak ada gurunya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Apa kata ulama-ulama tasawuf? Kalau ada orang berthoriqoh tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Tidak jadi akan membawa dia kepada Allah. Perasaannya saja dia sedang berjalan di jalan Allah. Tapi karena tidak ada guru, tidak ada mursyid, tidak ada penuntun dia, setan yang tuntun. Maka kalau sudah setan yang nuntun, tidak mungkin kita akan dibawa kepada Allah. Tidak mungkin kita akan dibawa kepada surga. Maka setan akan membawa kita kepada jurang. Walaupun nampaknya itu kebahagiaan. Walaupun nampaknya niki kesenangan. Karena memang itu sudah janji setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan terusir dari surga, gara-gara tidak mau hormat kepada Nabi Adam, setan bilang apa? Maka aku jadikan ini dunia ini indah dalam pandangan manusia. Yang pernah mohon maaf, amun dengan ngaji niki dek nagin bau pada duitna marak dengan mantu kecimol. Jadi pada Pak, amun dengan ngaji seminggu 2 minggu sendek mana lelah tuan guru ngumumah. Amun dengan pengajian niki ulah terpesila. Amun pengajian niki ulah teingetan. Pengajian niki ulah terjanji-janji. Ada yang negin bau jajan, ada yang negin segala macam terjanji yang pahala agar milih datang ngaji. Lagu mohon maaf begitu ongkat orjen kecimol sendek mana darat ngundang. Ndek nawah teundang, ndek nawah teingetan. Nanti hari Ahad tanggal 13 Oktober kecimol akan datang di lapangan ini darat dengan mumuman Pak. Jelono ngedateng, jelono rami.
Terus dia darat dengan nenuh, dekku lalu mantuk kecimol, dekku dekna undang aku. Darat ngundang malah tebalak datang. Lalu am pengajian ajakin si Batur, teh kalau ngaji teh, dek mau sholat Tuan Guru Salman. Oh, dek semel, dek pada aku. Teh kalau ngaji teh, arah Tuan Guru datang. Aro, dek semel, darah undangan. Amun ngaji ulah itu perekengan pang undang, pang tebada, pang kiriman surat. Lagu amun mantu kecimol di ulah surat, di ulah undang, jelono kecimol datang, jelono nerak rame karena memang setan itu janjinya akan membuat dunia ini indah dalam pandangan manusia. Jam pira niki? Jam 11 lewat balu. Okay. Biasa sampai jam pira? Sampai zuhur. Di jam 1. Okay. Jadi tiang wah ceramah nih wah 30 menit lebih ya Al-Mukarram. Mentelah terlanjut niki. Dek tergantung Al-Mukarram niki. Karena tiang pertama kali jumpa dengan beliau, ya, pertama kali. Sebelumnya tidak pernah tiang ketemu. Waktu beliau ke rumah niki. Tapi itulah yang namanya lagi-lagi tiang katakan kepada kita semua, sesama penganut thariqah niki, kata ulama niki, ia ibarat besi berani. Tahu pelinggi besi berani? Magnet. Jadi kalau kita sesama penganut thariqah, Pak, sesama penganut tasawuf, Pak, mohon maaf, timak dia saling kenal. Kalau kebetulan kita ada di satu tempat, Pak, marak model besi berani, kok ada daya tarik, ada energi tarik menarik antara kita. Karena apa? Karena kita satu aliran, cuman kita belum saling kenal. Jadi aliran itulah yang menarik kita. Marak model besi berani niki. Besi berani Lombok Tengah bareng besi berani Kota Mataram dia kenalan. Lagu non pesopok nempel. Betul deh Bu? Besi berani Kemiri bareng besi berani luar negeri dia bedait. Tapi begitu kita satukan, walaupun ini besi beraninya hitam misal warnanya, yang di luar negeri itu dia silver, okay? Silver warna besi niki. Kalau sama-sama besi berani pasti akan saling tarik menarik. Karena apa? Dia satu aliran. Begitupun orang thariqah, begitupun orang tasawuf. Jadi yang begitu ketemu sama Al-Mukarram niki sebelumnya tidak pernah saling kenal, okay? Tapi begitu ketemu kok ada kayak model udah lama kita kenal. Jadi ngobrolnya lama sekali. Lalu dia tanya sama beliau waktu itu, mohon maaf Al-Mukarram, pira umur pelinggi? Lalu beliau bilang 63. Yuh, 63 kok kelihatannya masih muda. Gitu yang bilang waktu itu sama beliau. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Lalu beliau bilang apa? Alhamdulillah Al-Mukarram katanya, tiang niki ada yang tiang amalkan. Itu makanya mungkin tiang kelihatan awet muda katanya. Yeah. Berbeda waktu itu tiang lihat sida Pak Ahmad Yani pira umur dah jangan nokna. Yang somel nyebutanna. Tapi yang jelas pasti umur sida ini lebih muda dari Tuan Guru Salman. Lalu amun Rwanda jak tuaan sida. Kenasa Al-Mukarram, Nabi amalan pelunggu yang bilang tiang tiap pagi itu makan apel. Mohon maaf korang ke? Itu kata beliau. Tiang tiap pagi itu Al-Mukarram makan apel. Kalau enggak sebelum subuh, ya sesudah subuh makan apel. Apa dia bilang Pak Ahmad Yani? Apel si embe nuling, ha? Memangnya arah apel lainan ning dia. Ini Pak Ahmad Yani sang girang ngeres apa toa ruan nggih. Apel si embe katanya.
Emang ada apel lainan yang bilang, oh amune ya apel lain kenana Al-Mukarram, kata beliau. Apel ya apel katanya, buah apel. Jadi tiap pagi itu yang tiang konsumsi katanya. Lalu tiang bilang niki sebelum beliau melanjutkan, yakin tiang, bukan hanya buah apel amalannya, makanya beliau awet muda. Lalu beliau bilang apa? Stop, tiang lanjutkan. Nah itu namanya kontak. Padahal walaupun beliau hanya berhenti di katanya konsumsi apel, tiang yang mau lanjutkan, ternyata apa yang mau beliau lanjutkan sama dengan apa yang tiang pikirkan. Apa yang kedua Al-Mukarram, tiang bilang, yang kedua niki alhamdulillah sang berkat zikir. Nah itu tadi tiang mau ucapkan, tiang bilang berkat zikir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, amun pelunggu bemeka, toak ruang pelinggi berarti kurang zikir. Nggih. Amun pelinggi wah kuat zikir tetep toak ruana berarti kurang apel. Nggih. Amun pelinggi wah kuat zikir ngelorang apel tetep toak ruana berarti kurangan skincare. Yang kedua zikir Al-Mukarram katanya. Sama yang terakhir yang ketiga, niki mungkin yang agak anu niki katanya, ya, yang agak rahasia katanya niki. Tidak boleh disampaikan ke orang niki. Tidak boleh disampaikan katanya niki. Niki yang rahasia, tetapi yang bercerita terus sama beliau. Jadi abah tiang, Tuan Guru Muhammad Mustiadi Abhar. Jadi tiang niki nama tiang Muammar Arafat, tiang putranya Tuan Guru Haji Muhammad Mustiadi Pagutan. Tuan Guru Muhammad Mustiadi niki dia putranya Tuan Guru Abhar Pagutan. Tuan Guru Abhar niki dia putranya sama Tuan Guru Muhyiddin Pagutan. Makanya kalau tiang namanya Muammar Arafat Mustiadi, kalau abah tiang namanya Mustiadi Abhar. Kalau datuk tiang abah niki namanya Abhar Muhyiddin. Kalau moyang tiang namanya Muhyiddin Musalam. Kalau Tuan Guru Musalam niki dia Musalam Arsyad. Okay. Jadi kalau Musalam, kalau tiang niki, kalau tiang beberkan sampai keturunan tiang yang ketujuh bisa. Tiang niki Muammar Arafat bin Tuan Guru Muhammad Mustiadi bin Tuan Guru Abhar bin Tuan Guru Muhyiddin bin Tuan Guru Musalam bin Tuan Guru Arsyad bin Tuan Guru, kalau niki dia bukan Tuan Guru nggih. Jadi bukan tiang nyebut-nyebut keturunan niki nggih. Jadi selanjutnya niki bapaknya sama Tuan Guru Arsyad niki namanya Pantilem nggih. Jadi Pantilem niki mohon maaf niki bukan bahasa Sasak tapi bahasa Belanda. Ingat pelunggu pemain bola namanya Van Basten, okay? Van Persie itu orang Belanda. Makanya alhamdulillah sekarang timnas kita, masya Allah, lolos niki, okay? Menang-menang terus karena sebagian besar orang Belanda. Kecuali kemarin imbang dengan Bahrain, gara-gara wasit, okay? Maka ia paling terkenal kan niki wasit niki, wasit niki Ahmad Al-Kab. Al-Kab niki salah satu niki keturunan Ba'alawi. Jadi berarti Ahmad Al-Kab itu wasit Bahrain itu Habib, okay? Habib Ahmad Al-Kab. Wasit yang kemarin jadi wasit Bahrain lawan Indonesia. Nah, berarti nih Habib nih kurang ajar nih. Kurang ajar Habib nih, nggih. Masya Allah. Ndik neli sepak bola, ndik neli Indonesia, nggih. Ngureang doang. Jadi itu, jadi nenek moyang tiang yang paling atas niki ya Raden Mas Panji Anom. Raden Anom paling atas niki. Jadi Raden Anom punya anak namanya Raden Panji. Raden Panji terus ke bawah sampailah alhamdulillah melahirkan tiang. Niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Jadi ketika tadi ngobrol sama beliau terkait dengan berbagai hal, walaupun tumben ketemu tapi akrab, tiang cerita sama beliau. Jadi suatu ketika
abah tiang niki datang ke rumah, tiang bilang. Kemudian istri tiang sama temennya datang, istri tiang sama temennya datang. Kebetulan yang nganter istri pulang itu perempuan, tiang bilang. Nah, setelah yang nganter istri ini pulang, nanya sama istri abah tiang, siapa yang nganter pulang tadi? Oh, temen tiang, bah, kata istri. Apa dia bilang abah tiang? Cantik temennya, kata abah tiang. Nah, begitu ketemu dengan tiang, apa dia lapor istri sama tiang? Tadi saya diantar sama temen. Apa dia bilang abah? Cantik temennya, katanya. Apa dia bilang sama abah? Bah, berarti umur pelunggu masih panjang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, kalau suami pelunggu itu masih kagum sama orang cantik, jangan pelunggu marah, justru pelunggu bersyukur. Itu artinya umurnya masih panjang. Amun lah pelingi ketuan, Pak, ngumbean ke anaknya. Ini berarti kareng seminggu 2 minggu bilina. Makanya ibu-ibu jangan marah kalau suaminya lah ingat seruan dedara alhamdulillah belo umur dekat lingkeno. Nah, iyalah salah satu resep awet mudanya beliau juga nih. Padahal bro, jangan disebut katanya, tapi mohon maaf orang keceplosan. Tapi setelah disampaikan, insya Allah istrinya akan bersyukur. Kalau ada suami yang masih bisa melihat, mohon maaf, keindahan, berarti itu suaminya panjang umur. Nah, ini jam 11 lewat siwa olah, senggih. Mentelah atau lanjut? Terakhir, terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tadi disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini dia punya bapak namanya Soleh. Jadi nama bapak Syekh Abdul Qadir niki Pak Soleh. Biasa orang tasawuf mengenalnya dengan Saleh Janji, Jadi dia punya bapak namanya Pak Soleh. Nikilah perlunya orang tua, nikilah perlunya penganut thariqah sebelum dia berbaiat. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang harus mempersiapkan dirinya. Kita jadi penganut thariqah itu kita tidak punya guru. Tetapi sebelum kita mengangkat guru, kita juga harus persiapan. Tidak bisa kita asal-asal saya mau baiat, tidak bisa. Dalam memilih guru juga hati-hati supaya jangan tersesat. Marak Google Maps si baru niki, dia itu pemandu kita Google Maps, cuman karena dia salah kita juga ikut salah. Makanya hati-hatilah kita memilih mursyid, hati-hati memilih guru. Ini asal pilih guru, nanti gurunya sesat, jadi muridnya juga ikut sesat. Tetapi memilih Syekh Abdul Qadir Jailani, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi guru kita tidak salah. Karena beliau sebelum berada di kandungan ibunya sudah dipersiapkan dengan baik oleh orang tuanya. Seperti apa kisahnya? Singkat saja. Suatu ketika Pak Soleh niki ngelihat ada apel hanyut di sungai. Pak Soleh niki ia nyerio arah apel eler lek kuku. Amun ita bapak-bapak ibu-ibu tengembun sesuatu, maka ita berpikir adalah ita penhak. Tetundek Pak. Linggi ngembun kepeng 5.000 lek rureng. Lu berpikir itu hak linggi kan? Oh, itu mau ngembun nih. Atau ibu-ibu kenjangkan nyangkul lek sawah, masya Allah tiba-tiba mau emas batangan. Kira-kira milih pelinggin beang kades? Ende langsung lagi simpen. Aku mau ngembun emas, berarti hakku. Berbeda dengan Pak Soleh. Pak Soleh nyerio arah apel eleh lek sungai, Pak Soleh ambil. Karena sudah beberapa hari tidak makan, tanpa pikir panjang Pak Soleh niki kelorannya apel niki. Kelorang. Setelah buih apel niki beruk nengah. Astagfirullah.
saking laparku lupa aku bawa apel nih ndek nahaku. Jari ndek ini wah gin nyenyak tidurku, ndek ini gin husu ibadahku, amun ndek kupeta epen apel nih. Bayangkan bapak ibu, sekadar apel mau ngembun lek koko tanah aning tiana Pak Soleh, ndek ini tinduk nyenyak, ndek ini husu ibadah. Amun ita dendek sebiji sekarung, nggih. Ita dendek na apel kadang-kadang jelas-jelas barang haram tama tetap hidup tetap tenang. Bilang jelo tengelanggar larangan Allah lagu tenang tinduk teh. Bilang jelo tengelanggar larangan Allah lagu dengan pedenya kita berceramah. Nggih. Tapi Pak Soleh niki sekedar satu apel masuk sadar harus kupita ipin apel nih. Karena apel eler lek kuku kemungkinan lek ujung kuku nih tahu ipin. Lalu Pak Soleh niki telusuri sungai niki berkilo-kilo sekedar apa? Sekedar ngehalalang sebiji apel. Nggih. Berkilo-kilo ada sampailah dia di sebuah kebun apel. Nah kemungkinan nih wah ipin apel si terik lek kuku nu. Lalu Pak Soleh nyari yang punya apel, ndak ada di kebunnya, ditunggu berjam-jam ndak datang, dicarilah rumahnya. Sampai rumahnya mengucapkan salam Pak Soleh, assalamualaikum warahmatullah. Dijawab waalaikumsalam warahmatullah sama pemilik rumah. Arak Nabi bajang ling siipin kebon niki berceritalah Pak Soleh. Ngone arak tiang ngita apel eleh. Saking lapar tiang wah pirjelo ndek tiang bekakenan lupa tiang kaken tiang apel niki. Makin tiang tunas di Pak Pelinggi halalang gama apel si wah dama sekik niki. Nabi ling ipin apel nih tidak semudah itu. Gampang doang ante apel wah dame kaken nek yang halal. Ya. Kadang-kadang memang yang ngene masih akal teh Pak. Amun narak dengan pelit kalau orang teh juga bukan nyendem. Nggih. Mohon maaf kaken tiang pau nu halalang nggih. Ndek na halalang. Wah bekaken. Nggih. Nagen halalang ndek na izin. Lagu amun ipin apel niki na pilingna ndek na semolah no. Seharusnya anten mek ngembun apel nih harus mek peta ku julu ampuk mek yang halal. Amun wah ku halal beruk mek kaken. Nek kaken mek julu ampuk mek yang halal dek ku halalan. Napi ling Pak Soleh napi tiang lakuan agarna halal apel niki. Anta begawean 2 tahun lek kebun apelku tugas mek nyiram rawat kebun apel 2 tahun. Untuk ngehalalan hanya 1 biji apel. Kasih Pak milih sida. Wah dengan orang pau batur. Terus sampai udah datang, aku kelorangku buruk pau mek halalang au. Oh halal. Dayongan tiang agena sabol jeding nih. Nanti bapak-bapak dekku gemes. Halal jak halal, haram jak haram. Makan jajah aku lingna. Nggih. Amun nih mohon maaf suruh jaga kebun apel 2 tahun. Terus si aran kebun apel anang seara 2 ara sehektar. Lagu Nabi ling Soleh Pak Soleh niki amun no syaratna sebiji apel nih halal dengan senang hati tiang gawe. Dengan senang hati tiang bantu pelinggih. Dia terpaksa ndek senang hati dikerjakan niki. Setelah 2 tahun datang lagi Pak Soleh. Pak, alhamdulillah wah 2 tahun tiang bantu pelinggih jaga kebun apel niki. Nah piling ipin apel niki cek dulu ngombe hasil pekerjaan nek. Sila datang anu gawah apel niki luar biasa. Sendek mana rawat si Pak Soleh niki ia acak-acakan niki kebun apel niki. Buahnya marsi beru, arak si terik, arak si seda niki. Lalu setelah terawat si Pak Soleh niki, kebun niki jadi rapi. Buahnya masya Allah, buah-buah super. Napi ling ipin kebun apel niki, masya Allah Soleh.
Setelah mek rawat kebun apel ku ni makat bagus jarina. Lain darah ngurusnya ya ora. Alhamdulillah Pak, berarti halal anda apel lo rombok karing 2 tahun. Astagfirullah. Ngenu ampun ku rawat kebun apel nih bagus-bagus. Parane begitu kerjanya bagus negin lepas. Lagu makan kelebot bapak niki. Lah mun ngeni ja angku mek ngurusan ku kebonku ja rombok karing 2 tahun. Genepang 4 tahun. Agar nemu agar halal apel sebiji nu. Nah piling Pak Soleh amun ya ampun halal apel si sebiji niki nggih tiang laksanakan. Ini bapaknya si saya Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya Pak Soleh niki kerja lagi 2 tahun. Setelah 2 tahun ngelapor lagi sama yang punya kebun. Wah 4 tahun niki. Pak, alhamdulillah, wah 4 tahun tiang rawat niki kebun apel niki tunasang bau pelinggi halalang apel niki makin. Oh, cek dulu lina. Oh, nggih sila. Datang cek. Masya Allah, sirin bagus. 2 tahun penembek nek rawat apel ni soleh luar biasa bagusnya. 2 tahun kedua soleh nek rawat kebun ni sekin bagus. Alhamdulillah Pak, berarti halal apel niki makin ndek. Masa Malik yang gawe karing 2 tahun ndek na karing 2 tahun, karing 20 tahun. Nah pilih Pak Soleh niki nggih gah amun ya jak syaratnya ampun halal sebiji apel nih tiang kerjakan kata beliau. No si penembek soleh. Mek Malik nih rawat kebun karing 20 tahun penembek. Si kedua anta harus jadi menantunku. Ya lina niki. Nah amun jak mai Pak nggih. Amun sekedar ngurus-ngurus kebon jak lelah tiang lagu si kedua berukno mai niki lina nggih marah model apel beliau si beru nggih lagu ling kakek nasi Abdul Qadir niki ling epen apel niki lagu agar mek tahu soleh anakku si mek gin ku perariaan bareng yano mohon maaf ia buta Pak. Wah beli angen merari Pak, tahu badatnya si dia buta, masih beli angen dah. Jujur Pak, jujur. Paleh angen dah kan? Jadi mohon maaf soleh, ini niki. Anakku sih keperari yang bareng anta penembek mohon maaf matanya ya buta. Nggih Pak, Pak Soleh. Si kedua mohon maaf soleh telingana ya kedok. Ke Pak, wah buta kedok balik. Masih sudah mele Pak. Nih sudah sebetangkong putih nih main HP nih. Mele daerah buta bareng kedok. Dia mele. Wah buta kedok. Kongge Pak. Dek ngombe-ngombe yang penting amunia syarat agar na halal sebiji apel timak ne buta timak ne kedok tiang mele op juluk deman kututuk ngeraos nggih nah piampuk Pak si ketelu iya paku Kak Bu mele ada menarik bareng bapak ya paku lelah tidak kan oh nggih Pak lingna timak ne buta timak ne kedok timak ne pakok mele tiang yang penting jam pira kami 1:30 so niki lebih sejam niki oh tutuan cerita niki doang ya ingat janji ya tutuan cerita niki teman telah ya sebenarnya tiang waktu yang lelah panasan niki nggih ruana doang lihat wajah tiang seger lagu niki lah wah
Masa kelelekan tuh. Ya, lanjut. Nggih Pak, timak ne buta, timak ne kedok, timak ne pakuk milih wah tiang. Si terakhir. Nabi iya kepak. Ngombe lelah tegi ngurus kebun apel sehektar. Terus nina teh buda, kedok, paku, kepak. Dek nagin bau begawean beraktivitas tanpa ita. Ginani jeding teumba. Gin ngelor tetuwo. Gin jalan-jalan tesunggi. Dek mana lik tagin bersih kebun apel sehektar. Ke sini milih Pak. Dek lah. Pede tuh. Dek bapak. Saya randa Pak. Saya randa. Muzani. Saya Mizan. Izar. Mami Izar. Ara senina Mami Izar driki. Ara. Oh untung darak sebini deh Pak. Ara ada yang datang balik teki ya Bu. Kurang ajar. Nggih. Lagu Nabi ling Pak Soleh niki amunialah jari syarat na halal apel niki Pak nggih karing 20 tahun tiang urus lendang apel niki tiang merari barang bijanda timak na kekurangan na marak beruk niki. Oh alhamdulillah amun teh tauli aning Bali. Berangkat langan kebol uli aning Bali. Nggih. Begitu sampai lek gerbang Bali lek halaman Bali niki arak dedara kenjang kena nyiram. Nggih. Arak dedara kenjang kena nyiram, masya Allah kulit ne putih, nggih. Muana niki masya Allah hidung manceng mata belah bibir titis sangkep na abang, nggih. Dia ulah ada skincare Bu, nggih. Bodina masya Allah pokoknya sempurna. Jangka-jangka saking luar biasa na dedara niki soleh niki ndek na sembel cengak. Begitu terlihat oleh dirinya wanita niki langsung yang nunduk di kuboni kita sini nani lingna. Nunduk doang niki perhatian nasihatin kebon. Makat mek nunduk doang lingna. Dek yang bani cengak Pak lingna. Yang ngombe yang dek bani cengak saya beru arak dedara kita tiang kenja kena nyiram. Terus makan mek nundak dek tiang bani cengak laun telang angan tiang lek dedara si kepak nu. Dek tiang bani cengak laun telang angan tiang lek dedara si buta nu. Dek tiang semel cengak laun paleh angen tiang dek dedara si kedok dek paku nu laun dedara si nu doang aning angen tiang yang put tiang langsung nunduk berbeda bareng bapak-bapak apalagi mi Azhar nggih nah ye wan mulih nggih nah pin kebon iki terus soleh iya wah dedara si paranku budanu soleh iya wah dedara si paranku kedokmu soleh iya wah dedara anakku si paranku paku bareng kepak ya Allah Bapak saking dia tahu angennya Pak Soleh niki jengke yes lho tahu ngeno yes mah sindak tahu angennya berarti iya gin bareng tiang merari sini ram beruno ya iya dah leng nggih alhamdulillah terima kasih Pak lagu ngomong-ngomong makan pelinggi aja-ajain tiang kan pelinggi berbahasa ya buta ya kedok ya paku ya kepak amun zohirna sempurna
lagu amun akhlakna ialah ampok kuparan ya buta sengak ndek nawah kita dengan mama. Ndek nawah kita sesuatu si ndek na halal, ndek nawah kita sesuatu si ndek na muhrimna yang kuparan ya buta anakku ni. Yang ngombe apalagi paran ya kedok sengak ndek nawah nendengar kecuali kalimah-kalimah thayyibah. Yang ngombe aku paran ya pako sengak ndek nawah ngeraosin dengan ndek namara ibu-ibu. Nggih? Makanya ida nih ibu-ibu, ida bapak-bapak hati-hati amun dan liwat dek julun ibu-ibu si kenjang ke begutu. Nggih? Pokok saya jual liwat dek julun ibu-ibu kenjang ke begutu memang senyum ya Pak. Liwat dulu, enggak sila nun dan liwat apa lina tak masih berunu. Si dadang rawasana lagu gudu no tindesna. Nggih? Dia yang keparanya pako ndek nawah sugulangan todok na kecuali kalimah thayyibah. Ndek nawah ngeraosin dengan yang ngombe aku deparan ya kepak Pak sengak ndek nawah jalan-jalan. Ndek nawah sugul balik, ndek nawah lalu ngincang. Nabi ling soleh berarti zohir batinnya sempurna Pak. Iya wah gin kebarang marah dianganta bapak ne sekedar sebiji apel 4 tahun urus kebon untuk ngehalalang ya Syekh Abdul Qadir Jalani. Ibu niki masya Allah matanya tak pernah pandang yang haram, telinganya tak pernah dengar yang haram, lisannya tak pernah mengucap yang haram, kakinya tak pernah melangkah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benyocok lahir-lahir anak jadi kutbul auliya. Ida milih anak jadi wali. Bapaknya berdagang jeruk pedis badaknya manis. Nggih. Pak, manis jeruk ini manis ini. Coba-coba pedis. Yo Pak, pedis ke jeruk dan maka da aja tahu nel nimbal dagang niki nepilina sidar sebiji pedis protes aku telu keranjang pedis doang nih lingna. Gabu janji ibu jarak cerita teman-teman ya. Ya, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih Al-Mukarram. Bahagia rasanya tiang datang di tempat niki nggih. Walaupun cuacanya tidak sejuk, walaupun cuacanya panas, tapi jujur tiang bahagia karena sejuk dan tidaknya cuaca tergantung hati kita. Kalau hati kita bahagia, sepanas apapun terasa menyenangkan. Pada marak pelinggi laluan yang panti, menu panasnya lagu kita senang tetap doang temandi lepas pantai. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.